Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan diskusi tentang isu aktual dengan tema wacana kebijakan work from anywhere untuk ASN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tika Nurul Alfiani, selaku moderator dari jalannya diskusi ini. Dan di sini kita sudah ada beberapa narasumber ya untuk diskusi. Sebelumnya, Mangga, Teteh, dan Akang untuk perkenalan diri dulu. Ya, halo, saya Tiara Yuntias Mulia, ditempatkan di OPD Dinas Lingkungan Hidup. Halo semuanya, saya Trianur Adinda, saya dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Halo semuanya, saya Kukuh Putra dari Disnaker Karawang. Teh Tika dari mana? Teh Tika tadi belum nyebutin. Oh ya, saya dari RSUD Kabupaten Karawang. Halo Tika. Ya, halo semuanya. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk diskusinya. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang wacana kebijakan work from anywhere untuk ASN. Nah, belakangan ini ramai pemberitaan tentang pemerintah yang mewawancara aparatur sipil negara atau ASN dapat bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Adapun usulan tersebut didasarkan pada sistem kerja yang berlangsung bagi ASN di masa pandemi COVID-19, yaitu sistem kerja work from office atau WFO dan working from home atau WFH yang dinilai berhasil. Nah, menurut kalian nih dengan wacana kebijakan work from anywhere ini setelah ada kebijakan sebelumnya WFO dan WFH ini bagaimana? Enggak, Kang Teh. Oke, mungkin saya izin menyampaikan pendapat terlebih dahulu ya. Kalau saya pribadi sih secara umum setuju ya terkait dengan ide ini, karena kalau misalnya kita perhatikan lagi nih dari kita aslinya konvensional gitu semuanya secara offline, kemudian terkena pandemi ini kan kita jadi beradaptasi ya. Dan menurut saya itu kita cukup adaptif gitu dengan bisa mengikuti prosedur yang terbaru kali ini gitu, bisa apa-apa lebih bisa jadi online gitu. Jadi kalau saya lihat sih kita cukup adaptif ya sebagai masyarakat mengikuti perkembangan digital. Kemudian juga ini juga berarti menjadi pertanda baik ya bahwa kita tuh memiliki kemampuan untuk transformasi segala sesuatunya menjadi digital. Itu menurut saya sih. Nah, baik. Benar sekali sih menurut Teh Tria ya. Menurut data dari United National E-Government Survey tahun 2020, telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 nih atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan dari pada hasil di tahun 2020 yang dirilis bulan Juli itu menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibanding tahun 2018 yang sebelumnya Indonesia ini berada di urutan 107 dan pada tahun 2016 di urutan 116 nih. Nah, atas keberhasilan tersebut, kebijakan WFH ini dinilai oleh pemerintah ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sih. Dan sejalan juga dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Nah, secara substansi juga pemerintah tengah berupaya untuk menyederhanakan struktur organisasi, pengalihan jabatan struktural ke fungsional, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih dinamis dan kolaboratif. Adakah pendapat lain? Ya, izin menambahkan Teh. Jadi, menurut saya sendiri, WFH ini terlalu banyak jadi problema. Jadi banyak pro kontranya. Yang pertama ya masyarakat menganggap ASN nggak akan maksimal dalam melayani kebijakan publik. Dalam melaksanakan kebijakan publik, pasti ada yang lebih molor waktunya, akan ada birokrasi-birokrasi yang agak ribet seperti itu. Lalu kebijakan WFH ini memang harus perlu kajian komprehensif dan banyak hal yang harus dipertimbangkan.
Izin menambahkan ya, Bisa. kalau saya sih Baik. setuju banget sama pernyataan dari Kang Kukuh. Soalnya dari tupoksinya ASN aja tuh kan salah satunya adalah pelayanan publik ya. Ditakutkan kalau nanti kita WFA atau WFH itu tuh jadi nggak maksimal karena pelayanan publik ini menuntut kita untuk tatap muka langsung gitu, untuk bertemu di satu tempat agar bisa melayani masyarakat dengan baik kayak gitu. Ditakutkan dengan WFA atau WFH ini jadi kesulitan gitu masyarakat untuk menemui ASN dan mendapatkan pelayanan publik seperti itu sih. Jadi harus ada analisis lebih lanjut ya terkait kesiapan dari pemerintah ini kalau emang mau diterapkan kebijakan WFA. Ya. Baik, Akang Teteh, terima kasih atas pendapatnya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan ya tentang WFA ini. Sebelumnya diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dengan istilah Flexible Work Arrangement atau WFA. Ya, mohon maaf, FWA maksud saya. Yaitu sebuah alternatif pilihan yang diberikan oleh organisasi untuk menentukan jadwal dan tempat bekerja, sehingga FWA ini lebih berfokus pada output dan hasil daripada prosedur kerja. Nah, pemerintah sendiri menganggap bahwa sistem kerja di WFA ini dianggap akan lebih efektif dan efisien baik secara waktu, tempat, maupun anggaran. Menurut Akang dan Teteh sekalian, apakah sependapat? Oke, mungkin kalau saya pribadi setuju ya dengan apa yang disampaikan Menke gitu terkait dengan FWA ini. FWA ya betul FWA ini. Jadi kalau misalnya memang dari segi masyarakat mungkin perlu diuji ulang atau dikaji ulang, tapi kita lihat dari sisi kita pegawai sebagai pegawai gitu ya, sebagai pekerja, di mana dengan adanya flexible work arrangement ini kan jadinya sistemnya itu bisa apa ya? Bisa berpengaruh gitu terhadap kinerja kita. Ini juga udah dibuktikan dengan penelitian terkait dengan FWA ini bahwa disebutkan hasilnya itu ini dengan sistem kerja yang seperti ini tuh bisa mempengaruhi produktivitas karyawan. Terus juga jadi kan ketika produktivitas karyawan itu meningkat akan mempengaruhi dari segi perusahaan sendiri gitu ya, dalam hal ini adalah pemerintahan seperti itu. Baik, terima kasih Teh Tria. Izin Ya, menanggapi ya. Mas Ageng. Mangga, Kang. Ya, jadi meskipun penerapan WFH ini banyak diteliti efektivitasnya, tapi penerapan di Indonesia itu menurut saya cukup berat. Yang pertama ya tantangan kepemimpinannya. Masih banyak pola pikir ASN lama yang masih menjabat, yang saat ini menduduki kekuasaan. Pola pikirnya masih konvensional. Jadi pekerjaan dan tugas-tugasnya itu diserahkan kepada bawahan. Mereka para atasan tidak tahu menau dan tidak ada keinginan untuk belajar. Gitu. Lalu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan WFA. Seperti itu, Teh. Ya, menambahkan juga ya, selain itu untuk Indonesia ini kita punya tantangan geografis karena Indonesia kan selain pulaunya banyak, tersebar luas banget gitu. Jadi penerapan e-government di wilayah-wilayah tersebut tuh banyak yang sulit gitu. Banyak juga daerah yang 3T ya, atau tertinggal, terluar, dan terdepan. Jadi wilayah-wilayah tersebut kesulitan untuk terjangkau dari internet gitu. Takutnya nanti dari sistem e-government ini nggak bisa diterapkan dengan baik di sana, yang mana jadinya masyarakat merasa diabaikan oleh pemerintah. Kemudian dari masyarakat itu tadi juga masih banyak yang skeptis gitu. Jadi punya persepsi kalau kinerja ASN yang sebelumnya persepsi mereka udah nggak produktif, makin lama kalau kita WFA sama WFH tuh jadi semakin nggak produktif gitu. Jadi pelayanan publik ini kalau emang mau WFA ya masih kayak harus banyak sih yang dibenahi seperti itu. Baiklah, terima kasih Akang Teteh atas pendapatnya. Jadi apa nih yang dapat dilakukan untuk penerapan kebijakan di WFA ini untuk ASN? Apa aja sih yang harus disiapkan? Mungkin Akang Teteh? Ya, mungkin tadi ya dari pendapat Kang Kukuh maupun Teh Tiara, sebetulnya kita juga nggak boleh menutup mata ya. Saya juga akhirnya menjadi menyadari bahwa kalau dari segi
apa ya, maksudnya teh prasarana mungkin kita masih kurang gitu. Walaupun memang ditinjau dari segi efektivitas ini lebih efektivitas dibanding kebijakan sebelumnya. Mungkin kita berkolaborasi aja untuk terkait apa namanya? Persiapan apa yang bisa dilakukan dalam WFH ini sebetulnya lebih fokus atau mungkin hal pertama yang harus difokuskan itu adalah terkait infrastruktur digitalnya sih. Kita kan menyadari ya bahwa internet kita kadang masih kurang untuk mendukung dari program ini sendiri gitu. Jadi mungkin untuk merealisasikan e-government ini dibutuhkan itu sih infrastruktur digitalnya dulu dimaksimalkan supaya hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Ya, Terima kasih. Mungkin Teh ya, Akang. Iya Teh. Jadi menurut saya kalau WFH ini mau diterapkan di Indonesia, itu yang pertama kita harus mentraining SDM ASN. Jadi pola-pola pikir dan pola-pola kerja lama itu harus ditinggalkan. Semuanya harus serba digital. Jadi tidak ada yang namanya berkas fisik, semuanya berkasnya berkas digital. Itu. Dan harus dipastikan juga keamanan dalam penyimpanan berkas digital itu. Jangan sampai kita masyarakat mengirimkan berkas ke kita, tapi kita tidak bisa menyimpan dengan baik, malah nanti data masyarakat dibobol orang seperti itu Teh. Ya, baik. Mungkin saya juga menambahkannya bisa juga dari organisasi dan prosedur kerja ya. Perlu adanya formulasi baru sih untuk standar minimal dalam penyelenggaraan WFA bagi ASN. Contohnya seperti mekanisme kehadiran atau sistem penilaian kinerja, ya, pengendalian mutu pegawai, monitoring, dan evaluasi. Atau hal-hal lain deh yang berkaitan dengan perubahan pola kerja pada WFA. Selain itu budaya kerja dan kepemimpinan juga jadi hal yang harus dipersiapkan sih untuk meminimalisasi resistensi atau adanya perlawanan terhadap perubahan budaya organisasi yang sebelumnya telah diterapkan. Mungkin pendapat dari Teh Tiara? Ya, jadi selain tadi juga udah pada disampaikan ya selain yang tadi, terus tadi Kang Kuku mention juga soal data-data yang sudah harus bentuk digital. Nah, jadi data digital ini sumber datanya juga harus gampang gitu diaksesnya, kemudian terorganisir secara baik, juga punya sinkron ya datanya antara kementerian, OPD, ataupun lembaga di pusat dan daerah, sehingga data-data ini juga nggak ada yang ada kendala buat diakses, juga dapat diolah lebih lanjut dengan cepat kayak gitu. Jadi nggak udah WFA tapi ternyata datanya susah diakses, akhirnya tetap harus kelimpungan nyari dokumen fisik kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin izin menambahkan boleh ya Teh ya? Dari tadi kan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Mungkin ada satu hal penting yang terkait apa yang bisa mempengaruhi atau sangat dibutuhkan di hal ini adalah regulasi sih. Dimana kan regulasi tentang WFH ini sebetulnya belum ada yang secara teknis dan spesifik menjelaskan tentang WFH ini gitu. Walaupun memang sudah ada di Permen-Pan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja ASN, juga di PP nomor 24 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Tapi saya kira harus ada pengkajian lebih baru lagi untuk peraturannya supaya teknis dan teknisnya itu bisa secara spesifik dijelaskan gitu oleh peraturan. Seperti itu. Teh, jadi mau izin menambahkan ya Teh. Jadi WFA ini harus dikaji ulang dengan segala kemungkinan baik biaya, dampak, dan apapun yang terjadi dalam pelaksanaan ini harus dikaji secara komprehensif. Menggunakan contohnya cost benefit analisis. Instrumen ini dapat dijadikan salah satu alat ukur dalam pengambilan keputusan kebijakan WFH, sehingga dapat terukur dari sisi komponen biaya, dampak, dan manfaat yang dihasilkan, yang selanjutnya akan ada rekomendasi kebijakan terpilih dari perhitungan dan analisis yang dilakukan. Jadi semuanya terukur dan tidak buang-buang biaya seperti itu. Baik.
Tapi pemerintah juga bisa belajar sih dari pengalaman negara lain ya dalam penerapan WFA. Ada satu negara yang sudah menerapkan WFA dan itu berhasil. Contohnya di negara Brazil. Nah, pemerintah Brazil di sana ini berhasil melakukan penghematan pada penyelenggaraan pemerintahannya dengan sistem WFA. Jadi berdasarkan kerangka kerja yang dikembangkan oleh pemerintah Brazil, biaya yang berkaitan dengan internet, listrik, dan panggilan telepon misalnya dibayar oleh pekerja sektor publik yang memiliki yang memilih beroperasi dari rumah atau WFH ini. Jadi jam kerja ekstra di luar jadwal kerja yang ditetapkan dalam aturan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah tidak diperhitungkan. Gitu. Ya, nambahin juga ya Teh ya. Jadi di sini tuh juga kalau kita menerapkan WFA itu juga ada beberapa persentase jenis pekerjaan yang mungkin ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Yang mungkin untuk remote working ini ada yang profesional ilmu pengetahuan dan intelektual, direktur dan manajer, teknisi, dan profesional tingkat menengah serta pekerja penuh administrasi. Namun kayak kalau yang seperti kayak apa? Estetika gitu seperti perawat di RSUD itu kemungkinan susah ya buat kita working from anywhere kayak gitu. Terus jadi tadi kan juga Tika nyebut soal pengalaman dari Brazil ya untuk diadopsi di Indonesia. Jadi itu juga perlu dicantumkan dalam peraturan kalau memang biaya-biaya yang tadi yang didapat dihemat dengan WFA kalau itu emang nggak dibebankan ke negara bagi pegawai yang memilih untuk WFA seperti itu. Baik, terima kasih Kang Teteh semua. Menarik sekali ya pembahasan tentang diskusi kita kali ini. Apakah ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup Teh. Cukup Teh. Sudah cukup. Baiklah, saya akan mengambil kesimpulan ya dari diskusi kita hari ini. Jadi kebijakan WFA ini membutuhkan kajian yang komprehensif, mengingat kebijakan ini dapat mengubah pola dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kondisi Indonesia yang saat ini, kebijakan WFA akan menghadapi tantangan seperti kepemimpinan, kondisi geografis, serta sikap skeptis masyarakat. Oleh karena itu, butuh kesiapan pemerintah dalam hal infrastruktur digital, sumber daya manusia, sumber data, organisasi, dan prosedur kerja, serta regulasi. Nah, pemerintah dapat menjadikan Brazil sebagai tolak ukur negara yang berhasil dalam penerapan WFA. Dalam Komisi 2 DPR RI melalui fungsi legislasi perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan kajian komprehensif menggunakan cost-benefit analisis dalam merumuskan kebijakan dan memetakan jabatan ASN dengan sistem kerja WFA pada pembahasan RUU ASN. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi 2 DPR RI perlu mengawasi kesiapan pemerintah terkait kebijakan WFA mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya, Akang Teteh. Semoga dari diskusi kita hari ini dapat menambah informasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Teh. Terima kasih.